Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri dari mahasiswi PPG Prajabatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tugas topik 3 mengenai demonstrasi kontekstual mengulas di ruang asesmen. Baiklah, pada topik kali ini saya akan mengulas mengenai asesmen yang terdapat pada tugas demonstrasi kontekstual, yaitu materi menganalisis asesmen di ruang kelas. Pertama, mengenai identitas RTP, rancangan pembelajaran yang telah disusun oleh guru Pamong, di mana mata pelajaran yang diamati adalah pelajaran matematika kelas 9. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan capaian pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah disusun oleh guru Pamong, di mana terdapat KI kompetensi intinya. Yang pertama, 1. Memahami dan menerapkan pengetahuan yang meliputi faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya. Kemudian, kompetensi intinya mengolah, mengaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya itu meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Sedangkan kompetensi dasarnya didapatkan ada 2. Yang pertama, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Yang kedua, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Kemudian, jenis asesmen yang digunakan oleh guru Pamong yaitu jenis asesmen formatif, di mana terdapat TP atau tujuan pembelajarannya. Namun di dalam RPP yang disusun oleh guru Pamong kebetulan tidak termuat tujuan pembelajaran. Sedangkan topik pembelajaran yang akan diajarkan yaitu fungsi kuadrat. Kemudian untuk bentuk asesmen itu dalam RPP yang disusun oleh guru Pamong itu terdapat bentuk uraian dan pilihan ganda. Dalam asesmen ini dilakukan dengan memberikan penugasan atau berupa kuis di akhir proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru Pamong. Pertanyaan berikutnya, bagian manakah dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Baiklah, di sini berdasarkan analisis terkait asesmen yang terdapat pada RPP Guru Pamong, didapatkan bahwa bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik yaitu terdapat pada IPK atau indikator pencapaian kompetensi, yang menunjukkan bahwa kata kerja operasionalnya ini menunjukkan kata menentukan, termasuk C3 pada tingkatan taksonomi belum, yang artinya tingkatan soal ini diberikan sesuai dengan penilaian guru pada materi fungsi kuadrat, sudah sesuai dengan kesesuaian tahapan perkembangan peserta didik seperti kesesuaian dengan umur atau tingkatan kognitifnya. Di fase ini, siswa kelas 9 ini rata-rata berusia pada 13-14 tahun, di mana fase ini sudah dimasuk tahap remaja, di mana tahap remaja ini memperoleh kemampuan mereka berpikir secara abstrak dengan pandai memanipulasi pikiran mereka, kemudian bisa berhitung secara sistematis atau secara matematika, kemudian berpikir kritis, berpikir kreatif, dan mampu menggunakan penalarannya. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan berdasarkan analisis dalam RPP, bagiannya khususnya di bagian asesmen yang telah disusun oleh guru Pamong, belum termuatnya komponen yang menunjukkan bahwa asesmen ini memperhatikan atau mempertimbangkan aspek lingkungan budaya peserta didik setempat. Kemudian belum juga termuat karakteristik
sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana karakteristik beasiswa ini bisa dilihat dari segi belajar peserta didik seperti karakteristik beasiswa didik seperti belajar melalui visual, kemudian audio, maupun belajar secara kinestetik. Selanjutnya, bagian mana asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Berdasarkan analisis yang saya dapatkan bahwa bagian asesmen ini sudah menunjukkan kemampuan peserta didik terdapat pada indikator kompetensi atau IPK, di mana guru ini menggunakan soal formatif atau penilaian formatif yang diberikan di akhir pembelajaran sesuai dengan tingkatan kognitif mereka di eh, seperti KKO-nya pada aplikasi menentukan atau C3. Selain itu juga dapat dilihat dari kegiatan awal yang guru lakukan dengan mengingatkan kembali atau bagian apersepsi atau pemantik untuk mengingatkan materi sebelumnya, sebelum mereka memperoleh pengetahuan baru atau bab baru, sehingga pengetahuan mereka mengenai fungsi kuadrat ini sudah mereka dapatkan sebelumnya, seperti pada materi fungsi linear, persamaan kuadrat, dan bidang koordinat kartesius. Ini membantu mereka em, dalam menyusun asesmen yang guru gunakan bahwa mereka sudah memperoleh pengetahuan sebelumnya, sebelum mendapatkan materi baru. Selanjutnya, pertanyaan berikut, bagian mana dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa guru sudah memberikan ruang kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran? Baiklah, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan pada asesmen, pada RPP yang telah dirancang oleh Guru Pamong, didapatkan bahwa guru sudah memberikan umpan balik atau memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan ruang umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah guru lakukan, yaitu guru telah membuat penilaian angket atau instrumen terhadap penilaian diri dan penilaian teman sejawat, di mana di sini bagian dari asesmen formatif as learning yang dapat guru lakukan dalam memberikan angket sebagai bahan refleksi yang telah guru lakukan di kelas. Dan kekurangannya bahwa guru membuat angket atau instrumen terhadap asesmen formatif as learning cuma tidak diterapkan di proses pembelajaran, hanya termuat di RPP saja. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Jika Anda menjadi seorang guru di kelas tersebut, hal apa yang Anda ingin tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Tindakan yang saya lakukan untuk meningkatkan efektivitas bagian asesmen yang telah guru susun, yang pertama adalah meningkatkan pada penilaian formatif dalam proses pembelajaran untuk mengadakan pembelajaran berbasis budaya, di mana di sini saya akan menerapkan pembelajaran berbasis budaya dengan menaikkan materi pembelajaran sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar peserta didik. Kemudian membuat penilaian formatif berupa kuis atau pilihan ganda yang mengenai soal-soal berbasis budaya di daerah setempat peserta didik. Kemudian tindakan yang kedua yaitu memperhatikan perkembangan peserta didik dengan melakukan penilaian awal diagnostik untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kognitif maupun non-kognitif, sehingga hal ini bisa menjadi bahan guru untuk merancang pembelajaran. Selanjutnya, tindakan yang ketiga yaitu setelah melakukan diagnosis awal, guru dapat mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik, kesiapan belajar peserta didik, misalkan dari segi minat, motivasi, gaya belajar, dan sebagainya. Hal ini dapat guru dengan mudah untuk merancang pembelajaran terutama pada asesmen formatifnya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, tindakan keempat yaitu menerapkan penilaian formatif sebagai as learning, sebagai umpan balik yang diberikan guru kepada peserta didik untuk sebagai penilaian terhadap proses pembelajaran yang telah guru lakukan.
sehingga tidak hanya termuat di RPP saja, tetapi diimplementasikan dengan memberikan angket atau instrumen kepada peserta didik untuk menilai atau sebagai bahan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai analisis di ruang asesmen terhadap RPP guru pamong saya di SMP Negeri 1 Tarakan yang saya paparkan di topik 3 di bagian demonstrasi kontekstual. Terima kasih.